Dari kejauhan terdengar suara tembakan memecah malam. 30 Juli 1892, rumah tuan tanah asal Bugis, Haji Saifuddin di kawasan Marunda dirampok gerombolan orang bersenjata. Seorang menodong Haji Saifuddin, sisanya menguras isi rumah. Esok harinya warga pun heboh. Mereka percaya kelompok si Pitung pelaku perampokan itu. Peristiwa ini terekam dalam koran Hindia Olanda 10 Agustus 1892. Sebulan kemudian si Pitung ditangkap. Rumahnya digeledah. Polisi pun menemukan barang bukti, uang sebesar 125 gulden di sebuah lubang rahasia di lantai bawah. Lalu Pitung dijebloskan ke penjara Meister Cornelis. Tak lama berselang, Pitung dan kelompoknya meloloskan diri dan menjadi buronan polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mengangkat kisah seorang tokoh yang namanya melegenda sebagai penolong masyarakat kelas bawah. Tapi gelegar namanya membuat ciut nyali para tuan tanah yang serakah dan pihak POC Belanda. Dia adalah sosok figur kendaraan penting dalam sejarah sosial, khususnya masyarakat Betawi. Dia adalah representasi dari sebuah perubahan yang terjadi di Omen London, Batavia pada pertengahan abad ke-19. Dia hadir dengan segala kehebatan dan misterinya. Dia adalah cermin pemberontakan sosial yang dilakukan oleh orang Betawi terhadap penguasa pada saat itu. Dia menjadi sebuah simbol penentang ketidakadilan, serta gambaran tentang seseorang yang dapat memberi inspirasi dalam upaya mengatasi kesulitan hidup bagi warga yang akrab dengan kelaparan, ketidakadilan, penindasan dari tuan tanah yang serakah dan Belanda yang sewenang-wenang. Keadaan inilah yang melahirkan sosok figur Robin Hood Betawi, yaitu si Pitung. Meskipun perjuangan dan nama besarnya tidak tercatat sebagai tokoh besar penentang penjajah, namun bagi kebanyakan orang, khususnya masyarakat Betawi, figur Pitung telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, jumpa lagi dengan kami YouTube channel Akarimba. Pada saat ini kami sudah sampai di Masjid Al-Alam, Marunda, Jakarta Utara. Yang mana pada video kami kali ini kami akan menceritakan tentang si Pitung. Dan Masjid Al-Alam ini ada kaitannya dengan cerita si Pitung. Masjid ini sangat unik karena tidak seperti masjid-masjid pada umumnya. Seperti apa? Mari ikut saya menelusuri masjid ini. Mari. Siapakah si Pitung sebenarnya?
Menurut riwayat yang dituturkan secara turun-temurun, Pitung lahir sekitar tahun 1864 dengan nama Solihun di Pengumben, sebuah desa di Rawablong. Anak dari pasangan Bang Piun dan Popina. Masa kecilnya dihabiskan di pesantren pimpinan Haji Naipin. Selain mengaji, dia belajar silat. Ketika dewasa, si Pitung terkenal di kalangan rakyat Betawi sebagai seorang yang jago silat, baik hati, soleh dan pintar mengaji. Margaret Pantil membongkar nama asli si Pitung ketika tertangkap polisi. Dalam dokumen pemeriksaannya terungkap bahwa nama asli si Pitung adalah Solihun. Menurut sebuah cerita lisan, nama si Pitung merupakan asal kata dari bambu pentung, yaitu hitam dan kuat. Karena si Pitung memiliki kulit yang gelap dan kekar. Pitung lahir dari industrialisasi Batavia. Kisah si Pitung hadir sebagai sejarah menjadi ingatan kolektif tentang jawara hebat yang menginspirasi. Pitung adalah legendaris. Ia Robin Hood bagi masyarakat Betawi tempo dulu. Namanya abadi dan masih diingat oleh orang tua, anak-anak hingga sekarang. Kisah si Pitung lebih banyak dituturkan dari mulut ke mulut, hingga terbentuk banyak versi. Lama-kelamaan, riwayat hidupnya menjadi amat cair dan melebur ke dalam memori kolektif masyarakat Betawi. Ketepatan sejarah pun seolah menjadi tidak penting lagi. Bondan Kanumoyoso, seorang sejarawan Universitas Indonesia, menyebutkan Pitung sebagai sosok yang berdiri di antara dua dimensi, memori dan sejarah. Meskipun riwayatnya tidak selalu sama antara satu dengan lainnya, ia mengatakan hal tersebut tidak perlu dipertentangkan. Justru hal itu menjadikan si Pitung semakin menarik dan istimewa. Menurut Margaret Pantil, sejarawan Belanda, Pitung muncul pertama kali pada tahun 1886. Namanya mulai dikenal dikarenakan konflik yang terjadi dengan seorang keturunan Cina. Dikisahkan peristiwa itu terjadi di sebuah jembatan di daerah Bandengan Kota. Jembatan yang hanya bisa dilalui satu orang. Si Pitung tidak mau mengalah karena merasa dia lebih dahulu sampai ke jembatan. Namun di pihak lain, orang di seberang sana juga tidak mau mengalah. Akhirnya, perkelahian pun tidak bisa dihindari. Yang pada akhirnya si Pitung membunuh hingga tewas. Singkat cerita, si Pitung pun ditangkap dan dibuih di Bukit Duri. Saat di dalam penjara, dikabarkan Ji dibunuh oleh Demang Kebayoran. Lalu si Pitung kabur dari penjara dan membunuh Demang Kebayoran. Pitung pun menjadi buronan. Lalu Batavia pun gempar dengan kejadian tersebut. Aksi-aksinya terekam dalam surat kabar Hindia Olanda pada tahun 1892-1893. Disebutkan Pitung sebagai salah satu buronan kelas kakap. Perbedaan penyebutan namanya memperlihatkan pada saat itu dia belum dikenal luas. Kadang-kadang dia disebut si Bitung, di lain waktu dia disebut si Pitang. Setelah beberapa bulan, editor Hindia Olanda memutuskan secara konsisten menyebutnya dengan nama si Pitung.
Suatu hari, saat Solihun tengah berjalan pulang dari pasar Tanah Abang, uang hasil menjual kambing ayahnya, Raib, dicuri orang. Lalu dia dibantu teman-temannya sesama jawara. Solihun kemudian melacak keberadaan pencuri itu untuk mengambil kembali uang ayahnya. Singkat cerita, kemenangan pun diraihnya. Peristiwa tersebut menjadi pemicu si Pitung muda melakukan pencuriannya sendiri. Dari sinilah awal mula si Pitung semakin dikenal di kalangan para jawara. Surat kabar berbahasa Melayu Hindia Olanda memberitakan bahwa Scott Heine tengah melakukan penggerebekan di sebuah rumah milik seorang pencuri bernama si Pitung di kampung Sukabumi Selatan, Batavia. Rumah itu ternyata kosong. Polisi hanya menemukan alat-alat penyamarannya berupa baju seragam petugas administrasi dan dinas kepolisian. Barang-barang itu diduga digunakan si Pitung dan kelompoknya dalam setiap aksi pencurian dengan cara menyamar menjadi polisi yang bekerja untuk pemerintahan kolonial. Pada tanggal 30 Juli 1892, Pitung bersama kelima temannya, yaitu Abdul Rahman, Mujran, Rais, Ji, dan Gering, kembali melancarkan aksinya dengan merampok sebuah rumah milik saudagar Bugis bernama Haji Saifuddin. Menurut laporan Hindia Olanda yang dikumpulkan Margaret Pantil, kali ini aksi si Pitung dan kelompoknya diwarnai dengan kekerasan dengan menembakkan revolver untuk menakuti korban dan warga sekitar. Beberapa bulan kemudian, di bulan Oktober, Scott Heine mempelajari dari informan bahwa si Pitung terlihat di Kampung Bambu, kampung di antara Tanjung Priuk dan Meser Cornelis. Kemudian dalam perjalanannya, Heine diberikan laporan bahwa si Pitung telah pindah ke arah perkuburan di Tanah Abang. Kemudian Scott Heine mencoba menjebak dan mengepung si Pitung. Lalu Scott Heine menembakkan berkali-kali. Pitung tertembak di tangan. Kemudian Pitung pun membalasnya. Kemudian Heine menembak kedua kalinya, tetapi meleset. Pada akhirnya peluru ketiga, yaitu peluru emas, mengenai dada si Pitung dan membuatnya terjerembab ke tanah. Dikisahkan dalam perjalanan menuju rumah sakit, Pitung terus saja menyanyi dan menyanyi. Dung indung si Pitung mau bobo, bobonya lagi dalam ayunan. Bobolah bobo, si Pitung mau bobo. Kalau enggak bobo, digigit nyamuk. Syah, kowe Pitung menyanyi terus. Harusnya kowe minta makan apa, mau minum apa, bukan menyanyi terus, bentak Scott Heine. Lalu Pitung pun menjawab, saya mau minum tuak. Singkat cerita, diberikanlah tuak untuk penghormatan si Pitung. Namun sayang, belum sempat menghabiskan segelas tuaknya, si Pitung pun menghembuskan napas terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah kejadian tersebut, pemerintah Hindia Belanda melakukan pencegahan agar pitung-pitung yang lain tidak terjadi lagi di Batavia. Bahkan karena ketakutannya, makam si Pitung dijaga oleh pemerintah Belanda agar tidak diziarahi
oleh masyarakat pada waktu itu. Berdasarkan cerita legenda, si Pitung dapat dibunuh oleh Belanda dengan beragam argumen. Menurut Hindia Olanda, 18 Oktober 1893, sebelum ditangkap, Pitung dalam keadaan rambut terpotong beberapa jam sebelum kematiannya. Seperti yang diceritakan oleh legenda bahwa kesaktian si Pitung hilang akibat pengkhianatan teman seperguruannya. Jimatnya dicuri, lalu si Pitung dapat dilemahkan dengan ditembak peluru emas. Konon, jasad si Pitung dimakamkan di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ada yang mengatakan makam si Pitung di daerah Hutan Jati Jajar, Tapos, Depok. Demikianlah tadi kisah si Pitung dari tanah Betawi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kami ucapkan kepada seluruh sahabat Akar Rimba yang sudah memberikan like, komen, dan subscribe-nya, yang merupakan penyemangat kami dalam menyajikan video-video kami selanjutnya. Salam cinta leluhur Nusantara. Demikian sepenggal kisah pahlawan tanpa penghargaan. Bahkan hanya kejelekan yang tertulis, sedangkan kebaikannya seakan punah tertelan zaman. Semoga tayangan ini menginspirasi untuk kita semua. Sejarah bukanlah sekedar peristiwa di masa lalu, melainkan ruh yang memberi warna tersendiri bagi kehidupan suatu bangsa. Semoga kita sebagai anak bangsa tidak melupakan sejarah para leluhur kita yang telah mengukir sejarah peradaban tanpa titik akhir. Modernisasi yang begitu cepat melesat bakal roller coaster di semua lapisan kehidupan. Jangan sampai menghapus ingatan kita akan sejarah leluhur para kusuma bangsa yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya demi tanah air tercinta, Nusantara Sakti. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, kisah, maupun tahun. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, ada jiwa yang telah ada ketika jagat raya masih berupa benih-benih. Keberadaannya dinamai Banyu Kahuripan. Inilah yang disebut sebagai jiwa purba. Ada jiwa yang telah ada ketika jagat raya masih berupa lautan cahaya. Jiwa-jiwa ini secara nyata berupa tumita, berbadan cahaya yang menempati jagat raya ini. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.